A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau mencoba berbicara apa adanya. Dan kadang-kadang menyakitkan, tidak enak. Tapi ketahuilah, yang tidak enak itu justru kadang-kadang atau lebih banyak memberikan kebaikan. Saya ingin menerjemahkan, saya tidak ahli dalam bahasa Arab. Mabrur, seseorang mengatakan setelah kebaikan. Saya mungkin ingin mengatakan itu adalah kemajuan, keberhasilan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, adakah di sini, di ruangan ini, apakah Anda dan saya punya niat untuk maju? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Saya tanya yang kedua, maju itu ada di depan atau di belakang? Di depan. Come on. Let's make up life. Tidak pernah di dalam sunnatullah mengatakan bahwa maju itu ada di belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, inilah kita. Inilah kita. Antara ucapan dengan niat, dengan perbuatan sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Apa sebab? Karena kita hanya, saya kemarin sedang diprotes oleh seorang profesor berdasar bernama Patmo, dan satu lagi bernama Hanif Tobin. Anda mencoba memberikan impian-impian kepada siapapun juga. Yes, there are two dreams, dan we need dreams. Kita butuh akan kemajuan dengan adanya impian. Cuma cita-cita impian itu ada dua, satu menjadi hayalan dan satu lagi menjadi cita-cita. Sebagai contoh, kita mestinya atau bangsa Indonesia banyak sekali mengenal dan arti falsafah umum merindukan. Apa artinya itu? Gak akan pernah sampai. Berhayal kita. Tapi ada seorang anak muda yang menjadi presiden Amerika, namanya John Kennedy, dan dia bilang bahwa Amerika must be the first country yang akan mengirimkan manusia ke bulan dan pulang dengan selamat. Objeknya juga cuma beda kan, dua-duanya bulan. Yang satu menjadi kenyataan manusia sampai ke bulan, yang satu untuk merindukan bulan. Mari bro, ajarin anak kita yuk punya cita-cita. Saya kecil selalu terdengar dialog kontak saya, teman saya, "Hei Bu Yuang, kalau gadang lah anak jadi apa?" Ya kan? "Hei gendis cah, aduh, kalau besar jadi apa?" Saya pagar orang, saya tidak pernah selamat karena saya selalu main pedang-pedangan berkhayal jadi Robin Hood. Saya akan mengatakan saya jadi hang tua karena kebanyakan komik, karena bercita-cita untuk keliling dunia. Tapi sekarang sangat jarang. Anak kita kalau ditanya, dan saya pernah tanya, "Hey John, kalau besar mau jadi apa?" Jadi Doraemon. Karena kita tidak pernah diajarin. Di sekolah tidak. Dan kita tidak memberikan contoh. Kita cuma asik memberikan petua. "Hai anakku, kalau besar kau harus begini. Hai anakku, jangan berbohong karena berbohong itu nista." Tapi begitu ada ketok pintu bilang, "Papa nggak ada ya." "Ya Bapak, ini sepele." Kita tidak memberi contoh. Bapak mengajarkan, ibu mengajarkan sholat, dia tidak sholat. Mengajarkan waktu, tepat waktu, tidak. Once again, are you ready? Yes. Come on. Oke. Kayaknya saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Hotman Arifin. Hotman bukan dari Tapanuli kebetulan. Ayah saya perwira militer TNI Angkatan Darat. Zaman revolusi sudah berwira. Dicari-cari tentara Belanda.
Dia tidak lari ke hutan, tapi dia masuk kapal perang Belanda karena dia berdarah minang, jiwa dagangnya timbul. Dengan masuk kapal perang Belanda, dia mendapatkan uang untuk memberikan nafkah pada anak buahnya dan memberikan pakaian pada anak buahnya, dan dipatrikan nama itu pada saya. Saya sudah berkepala 6, saya sekolah di universitas terbuka, saking terbukanya tidak ada lantai, tidak ada atap, tidak ada jendela, tidak ada kamar, dan tidak ada siapa. Saya adalah lulusan pedagang asongan di pinggir jalan. Saksi hidup masih banyak. Saya betul. Tapi saya masih bekerja sekarang walaupun sudah kepala 6, masih kemarin minta berhenti nggak dikasih di UMN, dan setelah ini saya jadi dewan penasehat, dewan pembina di Dompet Duafa, di anak-anak jalanan, bahkan juga bergaul dengan anak-anak kapak merah. Jadi Bapak, kapan-kapan jalan ya Mas saya? Kapan-kapan jalan. Karena kita kenalnya dari jauh Bapak. Jangan-jangan itu lapangan kapling kita bikin ibadahnya luar biasa loh. Ya. Anak-anak kapal merah tuh wah lama. Kita cuma mengumpat. Nanti silahkan bertanya kalau saya punya ada waktu. Tanggal 5 Desember 1968, anak sekolah yang cuma hanya SMA. Dari sekian banyak setelah ditendang polisi PP, dagangan hancur. Ya. Akhirnya satu lamaran saya diterima di lembaga keuangan yang terbesar ketika itu, yang sekarang lagi heboh. Dulu namanya First National City Bank, sekarang tinggal Citibank. Saya masuk, cuman bahasa Inggris, harus wajib bahasa Inggris, cuma 2 yang bisa bahasa Inggris, yaitu yes dan no. Orangnya nggak ngerti Bu. Tetapi kemudian hari pertama saya berhasil membuat satu rangkaian kalimat yang menjadi mantra, dan itu saya selamat kalau sebut itu. Saya akan beritahukan apa mantra saya, tapi saya tidak ingin ibu atau bapak menggunakannya. Apa sebab? Karena tidak akan maju. Mantra saya adalah, yang saya akan selamat kalau saya sebut itu, berbunyi, I don't understand. Iyalah, kalau ada yang bertanya pada what is this, saya bilang I don't understand, saya selamat. Nggak akan ditanya lagi. Yang nanya yang bodoh. Tanya kalau yang nggak tahu. Ya. Can you explain to me please? I don't understand. Selamat lagi. Pak, itu cermin. Maka seseorang mengatakan bernama Slamet Suwarno, dia mengatakan kepada saya, Bung, Anda itu tidak stabil. Apa salahku, No? Apa salahku? Lihatlah saya stabil, 43 tahun saya jadi office boy terus. Anda setiap tahun naik pangkat 2 kali, 3 kali dalam setahun. Anda menjadi pengawas untuk Asia Pasifik. Kan kamu nggak stabil? Iya, No, aku benar. Pak, Ibu, kita hidup cuma sekali, kata anak muda. So, don't always, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan memasangkan niat saya tidak untuk riya dan sombong. Tapi saya ingin mengatakan apa sih ini apa? Ya, ini apa nih? Ini apa? Saya ingin mencoba membahasakan dalam bahasa kekinian yang bisa Bapak menjadi suatu giroh, suatu semangat untuk merubah diri kita. Saya ditendang sama polisi PP pada satu bulan puasa, dipanggilnya, saya diajak makan, mau dong buka puasa di hotel mewah. Tapi biasanya no free lunch, ujung-ujungnya ada apa-apanya nih. Benar, setelah habis lunch, Pak, kami adalah anggota parlemen dari DPRD Kalimantan Barat. Mulai sekarang ini kami sudah rapat dan memutuskan Bapak tidak boleh menolak Bapak menjadi penasihat gubernur. Hah? Saya kan tinggal di Jakarta. Tidak apa-apa. Asal setiap kami tanya, Anda bisa jawab. Jadi banyak sekali. Oke lah, nanti kebanyakan kecap jadi pahit. Well, saya mau menyampaikan pada hal ini sebenarnya bukan kayak pandai, tapi mari kita share. Kita berbagi.
Kita berbagi karena saya sadar sesadar-sadarnya saya berhadapan orang yang mempunyai intelektual tinggi. Kita mempunyai orang berpendidikan. Apa sebab? Karena maaf, menteri ini sudah hampir nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Saya barangkali tidak keliru kalau ada orang membuat satu survei bangsa apa yang paling bersyukur di dunia, pasti orang Indonesia. Rapat RT dimulai kan, marilah kita bersyukur. RW, kelurahan, istana, DPR, ulang tahun, menuju bulangin ya Bu ya, melahirkan anak. Tidak ada satupun yang tidak dimulai dengan marilah kita bersyukur. Bapak dan Ibu sangat hafal itu ayat. Lain sakartum, walain kafartum. Kita berada di mana sih sekarang? Ayo jujur. Saya pernah ke Vatikan, tidak ada upacara seperti marilah kita bersyukur. Saya pernah ke Tanah Suci beberapa kali, tidak ada seperti itu. Kenapa bangsa yang seperti ini? Karena maaf lagi, Anda dan saya terbiasa dengan lisan. Asaf surat Asaf. Allah sangat murka pada seseorang, pada manusia yang bisa berbicara tapi tidak berbuat. Jangan-jangan ini orang. Itu Quran bukan buat siapa-siapa pun, buat kita. Kita hafal, kita bikin statement. Kenapa? Menurut hemat saya, kita tidak pandai bersyukur. Tidak pandai. Bagaimana mau mabrur? Bagaimana? Semua jadi persoalan sekarang. Bahkan satu makhluk yang paling lemah, tidak ada tulang, namanya ulat bulu, sudah menyiksa kita loh. Jadi bapak-bapak ibu, ayo kita introspeksi. Karena hidup tidak lain tidak bukan cuma satu. Saya mau ke neraka atau saya mau ke surga, nggak bisa balik ke bumi lagi Bu. You are going to be a champion or the loser. Anda untuk menjadi pemenang atau Anda menjadi pecundang. That's it, as simple as that. Umur berapa lagi? Kita kan camat semua. Siapa tahu yang ngomongin ntar sore. Jadi bagaimana di end of the world saya menjadi pemenang atau saya jadi pecundang? Kalau pemenang, I'm the one who can claim mabrur. Kalau enggak, sorry to say. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari manusia mengaku dia beriman. Tuhan bilang enggak tuh. Ini pembela agama. Tuhan bilang enggak tuh. Anda boleh klaim, saya boleh klaim, tapi Tuhan bilang tidak. Ayo berani ngomong. Saya sih tunggu dulu. Enggak ada Pak, enggak ada. Jalan kedua, cuma dua itu kita bisa pilih satu. You are going to be the champion or you are going to be loser. Anda menjadi pemenang atau Anda menjadi pecundang. Sederhana. Sangat sederhana. Kalau ada yang di tengah sih saya tengah. Oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, aku kalau bisa jadi tanah aja deh. Saking ngerinya seorang yang hidup bersama Rasul yang keimanannya begitu tinggi. Kita enggak. Apa sebab? Saya kira karena kita tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Indonesia was the best. Dan kenapa kita tidak bersyukur? Karena dianugerahkan, diberi, ditakdirkan kita hidup di negeri yang namanya
Ini negeri hebat loh. Hebat. Kalau nggak banyak orang nggak memperhatikan kita. Kita batuk di sini orang ribut. Apa sebab? Karena Indonesia pernah dan sampai sekarang sangat besar. Luasnya lebih dari Amerika sekalipun. Cuma mereka daratan, kita kepulauan. Besar. Jangan lupa, tidak ada negeri lain yang sebanyak 2.700 sekian pulau. Hebat negeri ini. Kekayaan alam, apa sih yang kita nggak punya? Sebut saja. Emas, timah, sebut terus. Ya, uranium, batu bata, batu bara, nikel, besi. Cina mengambil batu bara ratusan meter ke perut bumi di Kalimantan Timur, dia di permukaan ya Pak ya. Bapak, Ibu, apa sih hebatnya orang Timur Tengah? What they have, the one and only, hanya satu-satunya yang miliki adalah minyak, not more than that. Tidak ada yang lebih dari ini. Tapi apa yang terjadi? Sekolah nggak bayar, rumah sakit nggak bayar. Saya di Kuwait, ibu-ibu didatangi oleh aparat pemerintah untuk dibujuk sekolah dan sampai S3 ke luar negeri pun dibayar pemerintah. Padahal dia habis diserang Irak. Apa yang dia punya? Nggak ada, cuma minyak. Kita semua kita punya loh. Kayu besi cuma 8 negara di dunia, kayu jati 8 negara, kayu besi cuma satu-satunya di dunia, di Indonesia. Tidak ada di negeri lain ada komodo, tidak ada tapir, tidak ada monyet yang sebesar ini. Di dunia manapun Anda pergi ke zoo di Amerika, namanya juga orang hutan. Karena orang hutan. Kita punya segala-galanya. Jepang punya tambang besi. Tidak. Tapi mobilnya dari besi semua ya Bu ya. Pernah ke Singapura, coba kalau cari di sana ada sawah apa enggak? Nggak ada ya. Tapi ibu-ibu nggak ada ribut soal beras mahal kan? Saya bicara tentang apa? Pergilah ke Hong Kong, tidak ada. Tapi tidak ada satupun ibu menjerit untuk bercerita tentang bagaimana untuk menanak nasi. Jepang tidak punya besi, tapi hidup dari produksi besi. Saya menganggap mudah-mudahan dia, mereka dapat rahmatnya. Kita kaya tidak punya rahmat. Tidak punya rahmat. Kaya menjadi bencana. Orang di Italia cari volcano, lihat gunung meletus untuk lihat di mana dahsyatnya gunung meletus. Di sini Sangsara. Kita punya pemimpin atau pimpinan. Kita punya kepala negara atau negarawan. Saya Bapak silakan tanya dimanapun, saya bukan politikus. Tapi saya mengatakan ini negeri kita yang kita tidak syukuri. Kita punya dulu negarawan yang punya karisma, yang kalau ngomong di PBB, karena saya waktu itu remaja, saya lihat ngomongnya gini-gini di PBB, orang tidak yang bergerak dari kursinya. Dalam ilmu komunikasi salah nunjuk-nunjuk orang begini nih, tapi orang tidak yang protes. Dari sini ke bawah baju militer, di atasnya pakai kopiah. Karena begitu nyantriknya. Cerdas, mengagumkan. Saya banyak potretnya, kalau ada saya waktu saya kasih lihat. Presiden Eisenhower sombong, dia berdiri begini. Kalau ada tamu itu dia di White House nggak mau turun ke bawah. Soekarno pintar, dia salaman sama orang banyak. Eisenhower kelamaan turun ke bawah.
Obama datang sendiri, dia tinggal di Melbourne, nggak 24 jam kemarin. Buat saya menghina tuh dia nggak datang ke Kalibata. Ke Singapura 2 hari. Kenapa? Karena kita tidak bisa menunjukkan who we are. Maju anak nggak mau kok. Bangunlah, bangun. Kalau nggak anak kita akan digerogoti orang lain. Anda bilang, kok anakku jadi teroris? Ya enggak, bapaknya nggak ngajarin kebaikan. Anak orang lain yang nggak mendidik anak kita. Nilai pola kehidupan kita. Nggak ada negeri sehebat ini. 300 bahasa, 600 dialek, sukunya nggak terhitung. Allah punya keistimewaan memberikan keindahan ke negeri ini. Kita menafikan. Mas, maaf, usia berapa mas? Ya. 35 Pak. 35 asal? Jogja Pak. Jogja. Nama? Keli Pak. Keli. Mas Keli dari Jogja. Saya sampai hampir bisa memastikan beliau tidak akan mungkin jadi gubernur di Aceh atau di Papua. Ya, karena kita tidak menghargai lagi keberagaman. Kalau nggak sama, musuh. Hancur loh negeri ini. Buya Hamka mengatakan umat Islam akan hancur dikala dia di atas. Bung Karno mengatakan, dikala umat Islam tidak lagi punya musuh, maka temannya sendiri dia jadikan musuh. Kita tidak punya Belanda kan sekarang. Tapi kenapa Anda dan saya kita ciptakan ini musuh apa? Kemiskinan dan kebodohan. Jadi kita nggak mikirin. Ini kan saya menganggap kayak pastor nih. Orang kayak gini nih, kalau sholat nggak diterima nih. Kenapa? Jadi dapat mandat dari mana? Jauh Bung Anda mabruk. Kenapa? Keangkuhan, kesombongan kita miliki semua. Belum lagi pengkhianatan. Lihatlah sejarah. Sahabat Rasul semua mengatakan, namanya Umar Kas, Abu Bakar Siddiq selalu mengatakan kalau ketemu teman, "Hei sahabatku, kau lihat gak ada sifat-sifat munafik dalam diriku?" Dia minta dia dikoreksi. Kalau sekarang saya tidak, saya membela diri, saya lebih bagus dari kamu. Saya sudah melakukan tugas. Silakan kalau nggak setuju, saya tidak usah. Pak, satu lagi yang kita lupa. Negeri ini sangat istimewa. Saya 2 kali ketemu almarhumah Profesor Leon Wilhakir, mantan dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau mengatakan, bayi yang lahir di Indonesia itu 17,5% jenius, bukan pintar. Top. Masa sih Bu? Benar. Saya hormat karena beliau memberikannya. Saya nggak sekolahan. Tapi Bapak dan Ibu sekarang tidak bisa menafikan kondisi. Apa? Tidak pernah satupun pertandingan kecerdasan di dunia yang satu kali saja yang Indonesia tidak ambil gold medal. Setiap tahun ada kecerdasan. Anak Indonesia mengambil medali emas. Dan tidak jarang 5. Singapura kemarin bikin 10 diambil anak Indonesia. Seorang sahabat muda saya, dokter pernapasan dan ahli paru-paru, bilang, "Mas, aku kehilangan 2 kemenangan." Kenapa? Tuan, ini nggak bisa pulang dia. Umur 23 sudah doktor di Austria. Kenapa nggak pulang? Ada urusan dengan keimigrasian? Enggak. Kriminal? Tidak. Dia boleh pulang kan? Boleh. Ayahnya nggak suruh pulang, ibunya boleh. Iya. Tapi bilang, ayah ibu aja deh kemari. Kenapa Wan? Karena gajinya setara dengan 400 juta rupiah sebulan. Orang Indo. Kemenakan saya sendiri, darah daging saya sendiri. Anak Malang, SMA diambil
oleh pemerintah Singapura, dikasih beasiswa. Ayahnya sudah tidak bisa lagi memberi nafkah karena rekeningnya tidak pernah diberikan nomor rekening. Apa yang terjadi? Karena beasiswa yang diberikan pemerintah Singapura pada anak saya ini, kemenakan ini, Tias ini, itu 5 kali lebih besar dari gaji bapaknya. Satu, dia harus pidato pengukuhan wisuda. Dia orang Indonesia, kenapa tidak orang Singapura? Karena indeks prestasinya berapa? Bukan 2,7, bukan 3,3, absolut 4. Absolut 4. Orang Indo, saya tidak ragu kalau di NASA ada orang Indonesia. Saya tidak ragu. Jadi jangan bapak-bapak dan anak-anak itu dong. Ya. Yang heran Bu, kalau ketemu anak jalanan, ibu yang dibilang kita maki-maki itu, orangnya kecil, tapi dia bisa menggerakkan badannya besar karena dia jahatnya pakai otak. Mereka cuma 2 kata almarhumah. Satu di antara 2 pihak, dia menjadi orang yang sosial atau antisosial. Dia menjadi orang yang mendukung kita atau jadi musuh besar kita. Jadi jangan dimusuhin. Jangan. Budaya kita luar biasa. Jadi keindahan kehidupan lakinya menghambakan diri. Kita bukan agama yang diam bertapa eling di dalam gua. Tidak bisa, Pak. Tidak mungkin. Ayo berbuat. Buat legacy, buat sejarah yang membanggakan anak, disayangi oleh besan, sehingga besan tidak menganggap besan tapi menganggap ini kakak atau adiknya. Menantu tidak menganggap mertua ini adalah orang tuaku. Saya kira itulah kita. Nah, masalahnya adalah kita terbentuk dan kebiasaan hidup. Kita dibentuk oleh kebiasaan. Kenapa ini kosong? Biasanya begini kok. Jadi kampus begitu. Jelek-jelek biar nggak pernah kuliah 1 menit pun, nggak pernah jadi mahasiswa. Dan saya dosen pasca sarjana. Karena hidup misteri. Yang salah dia, bukan salah saya ya. Saya jadi konsultan di RSCM. Murid-murid saya profesor, ahli bedah saraf yang suka-suka bongkar otak orang. Prof, Anda nggak tahu saya bahasa? Sudah, diam. Kita bicara yang lain. Jadi dengan lain, kita terbentuk oleh kebiasaan dan mereka mengajak kita untuk melepaskan diri kebiasaan. Dan sayangnya di negeri ini adalah kebiasaan yang buruk yang kita punya. Kenapa lampu merah diterabas? Yang lain juga gitu. Kenapa datang terlambat ke kantor? Yang lain nggak dimarahin. Dan kita adalah komunitas yang suka sekali menjalankan kebiasaan yang buruk. Orang Indonesia pergi ke Singapura rapi ngantri. Begitu pulang, belum mendarat, sudah main telepon. Sudah buka ini, buka itu. Karena sudah ada aura kebiasaan buruk. Paradoks negeri. Kita semua terbaik. Saya di bedah saraf, saya tahu bahwa ternyata profesor-profesor kita, anak-anak muda kita yang berumur 40-an itu adalah ahli bedah yang terbaik. Terbaik. Ironisnya, ada orang kaya dari Indonesia sakit, dia pergi ke Singapura, rumah sakit di Singapura dengan pesan, saya mau dioperasi oleh profesor itu yang datangnya dari Indonesia. Pasiennya orang Indonesia, dokternya Indonesia, rumah sakitnya Singapura. Punya dong rasa malu yuk. I'm sorry to say, most of them are Muslim.
Maafkan saya berbicara, yang saya bicarakan ini mayoritas adalah beragama. Kita terbentuklah kebiasaan. Kalau bulan puasa semuanya jadi orang Sunda. Kenapa hari bulan puasa? Kerjaan apa? Ngabuburit. Orang Jawa bisa tahu loh ngabuburit. Kalau dia nggak tahu apa artinya, dia tahu pengerjaannya kan. Kenapa sih begitu? Kemarin saya ketemu malam diajak makan sama bekas menteri. No smoking. Oh, saya mesti merokok nih. Saya nggak bisa berhenti merokok. Saya berani mengatakan itu siapa, silahkan lawan saya gitu. Karena saya adalah salah satu contoh kebodohan gara-gara merokok. Saya mengerti orang bilang, oh saya kalau tidak tidak merokok, makanan itu tidak nikmat. Saya tidak bisa bekerja kalau tanpa merokok. Saya dulu cukup satu gerakan, berapa? Satu saja, terus tanpa berhenti. Tapi apa yang terjadi? Paru-paru saya harus dibuang. Andai kata hari ini saya menjadi orang kaya, saya nggak bisa beli lagi paru-paru yang dibuang itu kan. Why? Because I was stupid dan tidak mau. Buktinya kalau puasa bisa dia berhenti merokok karena tidak punya kemauan. Dan akhirnya kita membenarkan kebiasaan buruk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rumah sakit tidak bisa membeli alat-alat canggih untuk operasi, jadi selalu dengan NXI, jadi harus membuka. Kepala dibuka, ya, punggung dibuka. Karena ada sekarang teknik operasi itu cuma satu pipa saja, dibetulin selesai, nggak mengeluarkan darah, risiko sedikit. Tapi kita tidak mampu membeli itu karena kita harus mengeluarkan ongkos yang tidak perlu apa? Ngebedah orang-orang yang bunuh diri itu. Apa itu bunuh diri? Karena dia tabrakan, kepalanya jatuh. Keluar ongkos. Pemerintah ngeluarin duit. Buat orang apa? Yang naik motor nggak pakai helm. Coba andai kata kebiasaan buruk ini selesai, maka kita banyak uang. Saya bingung, kita bangga lu main jelek. Lihatlah, kita pulang kampung. Iya, pulang kampungnya bagus, tapi anak dibungkus sampai nggak bernapas. Begitu buka udah nggak ada nyawanya. Kita pegang rekor loh untuk kecelakaan di waktu pulang mudik. Yang pulang mudik nggak puasa loh Pak. Tapi yang digembar-gemborkan itu. Ayo, mari kita biasakan dengan kebenaran. Walaupun sendiri, karena Islam menyatakan Islam datang dengan penuh aneh. Dan biarin. Saya sendirian. Jalan ada polisi. Ayo terus udah teng kereta mau lewat bilang terus masih jauh. Saya berhenti, dia kok yang polisinya suruh jalan. Nggak apa-apa, lihat nih, kalau ditabrak kereta api saya dulu mati. Silahkan mati duluan, aku belum. Dan saya meyakini itu orang Islam. Ayo kita buat kebiasaan itu. Kebiasaan itu dalam kebenaran amat menguntungkan kita. Ya. Menghentikan kebiasaan menguntungkan kita. Usaha kedua-duanya adalah menghasilkan untung ganda. Ayo, tinggalkanlah yang tidak baik. Kita tahu, hati nurani tahu. Hati nurani. Kita harus punya misi dalam kehidupan. Karena buat saya, mabrur adalah keberhasilan. Kalau Anda menanam, Anda ada buahnya. Anda naik haji, ada bedanya. Itulah yang dinamakan mabrur versi saya. Mabrur yang cara program kata anak muda. Bahwa Anda hidup penuh dengan keberhasilan.
Bukan hidup sia-sia, pergi ke haji sia-sia. Nggak berubah. Nggak berubah. Nah, oleh sebab itu saya menganjurkan siklus hidup kita ini begini. Saya belajar manajemen pertama kali tahun 78 ke Athena. Di sana bilang, kalau Anda mesti mau maju, you have to set up objective. Orang-orang yang terbaik di dunia, CEO di dunia, 95% itu karena dia punya cita-cita. Punya cita-cita, dia taruh di kamar tidur, di kamar makan, di mana dia taruh. I want to be there. Baru setelah tua, karena ada kerjaan kali buka-buka buku Islam. Terlambat. Tapi masih ada hasilnya. Karena Islam mengatakan, inna amalu bin niat aja nggak punya, apalagi mau jalan. Anda dan saya menentang sunatullah loh. Ayo punya niat. Berniatlah. Berniat tanpa niat, Anda nggak akan bisa bikin apa-apa. Berniatlah untuk berubah. Anda nggak punya niat berubah, you are going to be a loser. Karena apa? Pemimpin kita nggak benar. Kalau benar kita bagus. Kalau enggak, emangnya dia mau nanggung dosa kita? Dalam agama dikatakan itu taklid buta. Ya, ikut dalam sesuatu yang salah. Ya, pemimpin akan bilang, kenapa ngikut? Nyebur, emang gak gue pikirin. Sudah itu, marilah kita tidak hanya sekedar niat, tapi kita harus jalankan dengan menurut aturan hukum agama, hukum pemerintah, hukum adat istiadat. Kita harus hormati adat istiadat orang. Anda akan mendapatkan kehormatan yang jauh lebih besar karena Anda menghargai etika yang kadang-kadang berbeda dalam tiap daerah. Contoh yang sederhana saja. Kita di Indonesia ini kalau ada orang bersendawa, gelegean ya. Habis makan, kan orang pada nengok semua. Nandakan bahwa tidak. Kalau di tanah Arab, Anda bersendawa itu tandanya mengucapkan terima kasih sama yang masak. Kan beda. Jadi Anda harus pintar dong. Saya hampir ninju orang di Arab karena kepala saya dipegangin, muka saya digini-giniin. Anak kecil gitu. Dulu nih pakai bubur merah putih nih gitu. Tapi di sana ternyata perwujudan dari penghargaan itu dengan megang kepala. Ya. Kita di sini belum kurang aja. Jadi kita harus mengetahui bahwa ada aturan-aturan. Dan satu lagi, hisablah dirimu sebelum sudah haji, sudah. Apa hasilnya? Apa ya? Oh, saya salat tepat waktu. Tapi Anda tidak memberikan manfaat pada orang lain. Ya. Tidak. Saya tidak lebih dicintai. Saya tidak tahu. Saya masih seperti yang dulu. Paling lama haji saya cuma sebulan. Sudah itu hilang. Kecuali panggilan. Karena orang tetangga saya sudah merasa bersalah kalau tidak menyebut dengan Pak Haji. That's it. Maka saya ingin mengingatkan, ada satu cerita sufi, ya, cerita sufi yang mengatakan bahwa sekian banyak orang berhaji dalam perjalanan satu ketika berhenti karena di situ ada daerah orang yang sedang kelaparan, yang lain berhaji semua, satu orang tinggal. Dia meninggalkan uang haji itu
perjalanan yang berkumpul puluhan tahun, yang berniat naik haji, dia tidak menjalankan hajinya, tapi dia menghabiskan uangnya untuk membantu orang sekampung itu. Dikala ditanya para sahabat, siapakah yang diterima hajinya? Orang yang tidak berhaji. Haji harus pertama bekal. Bekalkah kita sekarang? Anda dan saya, mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Pada satu saat ada dialog dalam satu hadis qudsi. Allah akan bertanya sama kita, "Jikalau aku lapar, kemana engkau? Jikalau aku haus, kemana engkau? Jikalau aku butuh pertolongan, engkau menoleh, padahal kau bisa bantu." Dan kita pun menjawab dengan gagah, Allah Maha Perkasa, Allahu Akbar. Mana mungkin ada kelemahan? Ya betul aku tidak lapar, ya betul aku tidak haus, tapi ada hambaku yang lapar, ada hambaku yang haus, ada hambaku yang butuh pertolongan. Sudahkah kita bisa menjawab pertanyaan itu? Kita di mewah. Di sebelah ini ada rumah anak yatim yang tidak pernah selama 20 tahun minum roti. Kita jangan keberadaannya saja kita tidak tahu. Jangan di belakang tembok rumah kita, keberadaannya saja tidak tahu, apalagi membantu. Siapkah kita? Jawabannya mungkin fisik, mungkin persyaratan ibadah kita sudah lakukan, tapi menandakan kewajiban loh. Ayolah, kita harus tahu aturan, karena kita punya kehormatan. Aturan lah yang membuat kita hormatan. Kalau kita langgar, kita tidak akan terhormat. Kenapa kita harus menikah? Kenapa kita harus menutup aurat? Karena kehormatan. Kenapa harus menikah? Kalau tidak menikah nggak apa-apa, teman-teman saya banyak dari Baraban. Why should you? If you get married, you get no problem. Benar dia. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak punya kehormatan. Itu anaknya siapa itu yang sampai begitu hebat? Nama keturunan bapaknya akan disebut. Pernikahan adalah aturan yang menjaga kehormatan kita. Kita ada batas. Bangsa ini bangsa yang terhormat. Orang Islam itu harus terhormat. Tapi maaf, sekali lagi maaf, kita tidak lagi punya kehormatan, maka kita sering menjadi budak. Malaysia sudah berani bilang Indon, Malaysia sudah berani mengancam, Malaysia sudah merebut pulau kita. Mana nggak punya kehormatan? Orang sudah masuk ke kamar tidur kita, orang sudah masuk ke dalam dapur kita. Saya di pasar Malaysia bicara, kesal juga saya pindah ke sana. Bapak kenapa nggak nawar di situ aja? Kenapa Bapak pindah? Dia maunya bahasa Melayu, bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kesal tuh. Nah, itu kan orang Ciamis Pak. Loh, kenapa ngomong Melayu? Karena kami nanti disebut Indon. Indon itu berarti budak. Hei orang Indonesia, hei orang Muslim, kemana Anda punya harga diri? Agama mengatakan kalau saudara sesama seagama itu bagaikan anggota tubuh, sakit di ujung sini, sakit semua. Tapi setiap hari tanpa ada jeda, Anda akan melihat di transit laut Singapura bergeletakan ibu-ibu muda, bergeletakan anak-anak muda yang nanti jam 9 malam dia datang jam 10 pagi, 9 malam dengan Emirat Arab ke Timur Tengah. Dia kelaparan di situ. Tontonan seluruh bangsa di dunia. Siapa itu? Indonesia. Saya baru pulang dari Cina, dari Hong Kong.
Tengah malam saya jalan, saya pergi ke daerah shelter. Jangan bilang saya rasis, jangan bilang saya fasis, saya bicara tentang fakta. Naik ke dalam shelter itu ada salib besar sekali, ada gambar potret Tuhan Yesus, anak kita lagi sholat di bawahnya. Saya bilang, Dok, panjangnya niki sopo sih? Aku dari Nganjuk, Pak. Aku dari Madiun, aku dari Bawean. 22 sampai 24, 2 shelter saya datang. Kenapa kamu sini? Saya menghabiskan uang 17 juta sampai 20 juta orang tua punya, Pak. Sampai di sini kami jadi begini. Pulang, Ando, pulang. Kamu apa sekolahmu? Saya sarjana teknik, Pak. Saya sarjana agama, Pak. Kau punya alim lebih lurus dari aku. Kau tahu tentang hadis, kau tentang ayat. Bukankah kau harus tahu ridha Allah tidak akan datang kalau ridha orang tua tidak kau dapat? Bagaimana Allah akan ridha? Orang tuamu akan ridha karena orang tuamu tidak tahu keberadaanmu di mana sekarang. Pulanglah, nak, pulang. Orang tua tidak akan menuntut uangmu yang hilang. Ayo pulang. Aku bukan orang kaya. Besok aku sampai Jakarta, aku tolong teman-temanku yang kaya. Asal kamu pulang. Enggak, Pak. Kami mau lihat majikan kami dihukum. Kami kemarin duit habis. Untuk kerja kami harus bayar lagi dia karena uang nggak ada. 7 bulan kami bekerja tanpa dibayar. Itulah perbudakan. Nanti 7 bulan kemarin sebelum putus waktu dipecat agar dia kerja lagi 7 bulan tanpa dibayar. Udahlah, Dok, kalau udah gitu ceritanya pulang aja. Dapatkan dendam. Janganlah dendam. Bagaimana, Pak? Kami semua di sini pernah diperkosa. Datang saya jadi anak saya. Tuh, apa? Andai kata kita dipanggil ntar malam. Ditanya, apakah Anda tahu, apakah Anda sudah berbuat sesuatu, ataukah karena saya sudah pakai baju koko yang manis, saya sudah pantas untuk masuk surga? Saudara kita masih tergeletak. Itu di Hong Kong yang dianggap salah satu yang terbaik. Itu di Taiwan yang bagus, Singapura, Malaysia, Arab. Yuk larang nih saudara-saudara kita ke sana, tapi bukan dengan nasihat, beri dia kerja. Kita hidup nggak ada, ini sudah akan berubah. Anda mau diam begini aja, dilindas ada perubahan. Karena sesuatu yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Dan kadang-kadang menyakitkan. Dulu saya muda, sekarang enggak. Dulu saya vice presiden, sekarang enggak. Dulu saya menciptakan ini di Indonesia. Emang orang ingat? Enggak. Tapi marilah kita mengadaptasi kehidupan. Kita cuma kerjanya bertengkar, adu panjangan jenggotnya mana yang lebih panjang, terus kepala begini. Kenapa nggak kita rangkul sih saudara sendiri? Kan kita maunya husnul khotimah. Yang kita tuding-tuding itu nggak tahu loh dia lebih mulia dari kita. Coba kita lihat, saya mendapatkan komentar dari Bapak. Jadi dahulu saya mungkin baik, ini mungkin masih baik, besok belum tentu. Tidak ada jaminan kalau tidak berupaya. Jadi kita sebagai seorang Muslim harus punya cita-cita. Dan ini Rasul mengatakan, siapa saja yang membuat hari ini dia lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini, dialah yang beruntung. Kalau dia sama, dia rugi. Kalau tidak, dia lebih celaka lagi. Tapi apa yang terjadi?
Kita udah menjadi manusia yang sangat-sangat malas. Oh, that's not good. Oh, I don't need this. Already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. Well, there's not enough left to do. Say. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Bentar. Siapa tuh? Siapa tuh? Maju ke depan aja males. Kita udah pada di zona yang aman, Bapak. Kita sudah merasa bangga karena sudah bikin masjid yang bagus. Kita sudah menghitung pahala. Maaf. Karena saya sudah sholat sekian banyak di Masjid Al kali 100.000 kali. Maka tabungan saya sudah banyak. Saya sengaja tidak pakai gambar orang Indonesia. Persoalan tidak selesai dengan hanya duduk dan diam. Tidak ada di Indonesia ini yang saya tidak pernah setiap Jumat marbot atau protokol mengatakan tolong saf yang di depan diisi. Coba deh. Nggak ada tuh setiap Jumat. Saya menantikan satu ketika aja. Tolong matikan handphone dan isi saf terdepan. Lo jangan klaim dong mau maju. Kita dia nih. Gak akan nyampe. Silakan, saya tidak usah kalau nak. Inilah kita. Hidup berubah tuh. Kita asik diam di zona yang nyaman. Kita kan dihajar oleh di luar. Sekarang produk Cina masuk. Ya ente kemarin kemana aja? Tidur. Kita dipecah-becah. Kita bukan melihat bahwa itu kebaikan, kita tidak melihat bahwa itu persaudaraan, tapi yang dilihatlah perbedaan. Kapan yuk merangkul teman?